Yo, what's up Boots Hero Mania dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama gue Fajar, kapten kalian di channel Boots Hero. Gimana kabar kalian semuanya? Kapten harap kalian semua baik-baik saja. Dan di video kali ini kapten ingin nge-review sepatu dari Specs, yakni Specs Shaman BP20 yang revise ya. Ini adalah sepatu Specs Shaman yang terbaru di tahun ini, tapi ini yang versi Pro. Jadi buat kalian semua yang penasaran kira-kira seperti apa review dari sepatu ini, silahkan simak video ini sampai habis. Tapi seperti biasa, Kapten ingetin buat kalian semua yang baru gabung ke channel Boots Hero, silahkan klik tombol subscribe sekarang juga, karena channel Boots Hero adalah channel yang menyenangkan untuk membahas tentang sepatu sepak bola ataupun sepatu futsal. Di channel Boots Hero juga sering membagikan tips dan trik tentang dunia persepatuan seperti football hacks dan lain-lain. Jadi buat kalian semua yang baru gabung ke channel Boots Hero, nggak akan rugi kalau kalian klik tombol subscribe sekarang juga. Ya, langsung aja subscribe ya teman-teman. Oke, sepatu ini tuh sebenarnya udah Kapten unboxing sekitar 2 bulan yang lalu. Iya ya, kalau gue lihat di analitik YouTube sih, gue upload sekitar 67 hari lebih lah, sekitar 70 harian malahan. Jadi sorry banget, gue baru bisa nge-review sepatu ini. Tapi sepatu ini udah gue pakai beberapa kali, jadi menurut gue waktu 2 bulan itu adalah waktu yang sangat cukup untuk gue menilai sepatu ini. Dan karena hal itu, gue bisa nyeritain kelebihan dan juga kelemahan dari sepatu ini. Oke, yang pertama gue akan bahas mulai dari bagian uppernya. Upper dari sepatu ini tuh menggunakan bahan full sintetis ya, mulai dari bagian fem sampai ke bagian heel capsnya. Nah, untuk bahan upper sintetis ini menurut gue membuat sepatu ini jadi break-innya nggak terlalu lama ya teman-teman. Cukup 1-2 kali pemakaian, sepatu ini tuh udah ngefit banget di kaki kalian. Dan juga bagian lidah dari sepatu ini yang berbentuk huruf V ini membuat lidah sepatu ini tuh sangat nyaman ya, nggak gampang bergeser ketika digunakan untuk bermain. Kemudian adanya lubang di bagian samping sini, di dekat punggung kaki itu, ini membuat kaki kalian tuh lebih mudah untuk bernafas dari dalam gitu, jadi nggak gampang panas sepatu ini. Tapi kelemahan dari sepatu ini adalah ketika kalian pakai sepatu ini di pagi hari, apalagi cuaca itu lagi syahdu ya, lagi enak gitu, lagi dingin, atau malamnya habis hujan gitu. Jadi sepatu ini tuh kan di bagian femnya ini ada stitchingnya, ada jahitannya. Nah itu nembus sampai ke dalam. Jadi kalau kalian mainnya pagi-pagi, otomatis ketika pakai sepatu ini kaos kaki kalian akan ikutan jadi basah, kayak gitu sih. Jadi sepatu ini lama-lama akan cenderung terasa berat. Bukan karena sepatunya, tapi karena kaos kaki kalian itu jadi basah. Kemudian untuk bagian jahitan yang ada di sini, sebenarnya ini membuat sepatu ini terlihat jadi mewah ya. Karena warna benangnya ini adalah warna gold, tapi hal ini malah menurut gua cukup mengganggu ya. Karena kalau misalnya benang di bagian sini itu putus, membuat estetika dari sepatu ini kurang oke kalau menurut gua. Kemudian di bagian ujung ini, nah ini yang paling gua nggak ngerti ini fungsinya untuk apa? Kenapa nggak dibuat menyatu saja dengan lidah, bisa dijahit dengan lidahnya, atau mungkin dibikin polos gitu aja lah, nggak usah ada bagian yang nongol di sini tuh. Ini malah membuat kurang enak dilihat aja. Ini kalau menurut gua pribadi. Dan kalau misalnya keinjek, ini jadi lebih berbahaya untuk durability dari sepatu ini. Kemudian kalau misalnya sepatu ini untuk shooting, ini enak banget, kerasa presisi banget untuk shooting ataupun passing gitu, passing pendek atau passing jauh. Karena bagian jahitan di sini itu membuat sepatu ini jadi lebih ada reliefnya atau lebih ada teksturnya. Jadi kalian bisa ngelepasin umpan ataupun tendangan yang lebih akurat kayak gitu sih. Jadi untuk bagian uppernya so far itu aja yang bisa gua bahas. Untuk bagian dalamnya, untuk bagian insole-nya ini nggak banyak yang bisa gua bahas ya teman-teman. Karena di bagian insole-nya ini biasa aja, nggak ada yang istimewa. Tapi yang jelas, tar dulu agak susah. Tapi yang jelas bagian dalam dari sepatu ini, terutama di bagian ini, busa untuk alas kakinya ini harusnya bisa dibuat lebih oke lagi, lebih bagus lagi. Nggak cuman polos, maksudnya polos itu ya cuman rata, halus gitu aja. Mungkin bisa dibikin kayak Ortus X, dimana insole mereka itu ada gripnya atau ada bentuk khususnya, jadi membuat bagian dalam kaki kita itu lebih nyaman gitu. Dan untuk paddingnya di bagian samping-samping sini, ketebalan busanya udah cukup menurut gua, karena kalau misalnya dia terlalu tebal juga nggak enak. Kemudian untuk di bagian tumit, nah ini sebenarnya lockdownnya kurang ya untuk sepatu ini ya. Lockdownnya kurang karena gua masih ngerasa ketika dipakai untuk sprint gitu, sepatu ini tuh bagian tumitnya masih suka ngangkat-ngangkat gitu. Itu untuk bagian dalam dari sepatu ini, kekurangannya itu aja sih menurut gua. Jadi sepatu ini tuh kurang jadi favorit gua untuk main di posisi sayap gitu. Tapi kalau untuk gue main sepatu ini di posisi tengah ataupun gue main di belakang, sepatu ini cukup jadi favorit gue. Kemudian lanjut ke bagian bawah sepatu ini. Nah, sole pad dari sepatu ini kan adalah hybrid ya, tipe hybrid stud.
sehingga sepatu ini cenderung sangat stabil digunakan untuk berlari ataupun untuk bertahan gitu. Kemudian menurut gua sole pad dari sepatu ini tuh membuat kuda-kuda kita tuh lebih kokoh ya ketika kita berdiri bertahan itu. Jadi ketika kita mau duel, mau intercept ataupun mau ngelepasin passing, itu kita jadi lebih akurat gitu loh. Karena sole pad dari sepatu ini tuh sangat-sangat membantu. Dan untuk durabilitas dari sole pad sepatu seperti ini tuh udah teruji ya di sepatu Specs Vervo Hydra, itu durabilitasnya oke. Karena bahannya juga cenderung sama dengan sepatu Specs Vervo Hydra yang gue punya zaman dulu. Itu udah oke banget. Menurut gue nggak banyak ya yang bisa gue komentarin untuk bagian sole pad dari sepatu ini, karena menurut gue udah oke, udah bagus. Kekurangan dari jenis sole pad sepatu ini tuh cuma satu, kalau main di kondisi lapangan becek dia gampang kepleset karena dia ini ukuran studnya itu cenderung lebih pendek. Kayak gitu sih sebenarnya. Kekurangannya cuma itu aja, tapi ya namanya kita kalau main di lapangan becek ya pasti gampang kepleset. Overall untuk sepatu dengan harga 500 ribuan, sepatu ini udah oke banget, udah cocok. Bisa kalian pakai sebagai option kalau kalian budgetnya kurang untuk membeli sepatu yang versi elitnya, kalian bisa beli yang versi pro-nya. Nah, kalian bisa beli sepatu ini dengan harga diskon yang paling murah itu di link yang ada di description ya. Itu belinya di toko Oren. Kalian bisa klik aja di situ kalau kalian pengen beli sepatu ini. Dan buat kalian semua yang memiliki kaki lebar, kalian cocok banget pakai sepatu ini. Karena sepatu ini memang sangat cocok untuk pemilik kaki lebar. Berbeda dengan sepatu spek Shaman yang sebelumnya itu cukup slim, tapi kalau sepatu yang spek Shaman yang revise ini cenderung lebih lebar. Kemudian kalau ada yang nanya, "Bang, sepatunya ini beratnya berapa?" Gue bukan tipikal orang yang suka nimbang-nimbang sepatu sih, tapi kalau misalnya dari pengalaman gue pribadi, sepatu ini cenderung cukup berat sepatu ini untuk digunakan. Jadi untuk kalian yang berposisi sebagai sayap mungkin akan terasa kurang nyaman pakai sepatu ini. Selain karena memang bobot sepatu ini cukup lumayan berat. Yang kedua, kalau misalnya kalian main di kondisi lapangan basah, sepatu ini akan jauh lebih berat lagi karena kaos kaki kalian akan ikutan basah juga. Tapi overall sepatu ini udah good banget ya. Udah oke banget dan bisa kalian jadikan sebagai salah satu senjata kalian untuk bermain sepak bola. Jadi itu aja video yang bisa gue bagikan buat kalian semua hari ini. Buat kalian yang suka dengan video seperti ini, silahkan klik like, komentar di bawah jika kalian ingin tanya sesuatu apapun, share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Boots Hero dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Boots Hero. Terakhir pesan dari Kapten Main Sepak Bola gak usah barbar dan tetap cintai sepak bola Indonesia.